banyak di antara kita yang lulus kuliah, kemudian ketika diminta untuk bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, tetapi ternyata bahasa Inggrisnya itu minim, bahasa Inggrisnya pas-pasan. Diminta untuk bicara bahasa Inggris selalu bilang tidak bisa. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaan, kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pesan saya, stay safe, stay healthy, stay at home. Kali ini saya akan mencoba memberikan tips bagaimana cara melejitkan kemampuan bahasa Inggris sehingga kita bisa bercakap-cakap dengan lancar, dengan baik, dan tentu saja menjadikan komunikasinya ini menjadi sangat bagus. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share, dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mulai mengupload video-video yang lain. Baik, saya akan memberikan gambaran sekilas. Banyak di antara kita yang lulus kuliah, kemudian ketika diminta untuk bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, tetapi ternyata bahasa Inggrisnya itu minim, bahasa Inggrisnya pas-pasan. Diminta untuk bicara bahasa Inggris selalu bilang tidak bisa. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaan, kok bisa? Padahal kalau kita lihat, belajar bahasa Inggris itu mulai kapan? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah ada juga materi atau mata kuliah bahasa Inggris. Bahkan sekarang banyak SD yang sudah memasukkan bahasa Inggris sebagai kurikulum. Nah, kalau dihitung-hitung sebenarnya SD SMP 3 tahun, SMP SMA 6 tahun, kuliah, dan jadi hampir sekitar ya 6-7 tahun lah kita belajar bahasa Inggris. Tapi kenapa kok setelah kuliah, bahkan sudah lama selesai kuliah, tidak bisa berbahasa Inggris begitu. Nah, sekarang begini, saya akan berikan tips, beberapa tips sederhana, nanti bisa dipraktekkan. Yang pertama, dalam berkomunikasi berbahasa Inggris, yang pertama adalah harus percaya diri. Harus punya self-confident. Dalam bahasa Inggris verbal, komunikasi verbal, yang penting itu berani ngomong dulu, berani bicara. Masalah grammar nanti urusan belakangan. Bukan berarti grammar tidak penting. Penting, tetap penting, tapi di urutan kesekian. Jadi jangan khawatir masalah grammar. Jangan pernah takut membuat grammatical mistakes atau grammatical errors. Ya. Karena apa? The point of verbal communication is that you understand what your partner is saying, and your partner understands what you are saying. That's the point. That's it. Selesai. Itu saja sebenarnya dalam verbal communication. Contoh dalam bahasa Indonesia. Sampai sekarang, apakah kita menggunakan bahasa Indonesia yang pakem, yang baku, yang sesuai dengan kaidah-kaidah ini ketika kita berbicara? Tidak. Tidak. Tapi yang penting apa? Sama-sama mengerti. Coba bayangkan kalau misalnya kita menggunakan, atau saya lah saat ini menggunakan bahasa Inggris yang pakem, yang baku, maka ini akan seperti kayak penyiar TV gitu. Padahal kalau di dalam komunikasi verbal ya sudah, tidak usah terlalu formal bahasanya terutama. Oke. Nah,
Yang paling penting sekali lagi, don't be afraid of making mistakes. Don't be afraid of making grammatical errors. Contoh begini, Anda bertemu dengan native, kemudian Anda bicara ingin mengatakan bahwa kemarin saya pergi ke Jakarta. Okay. Yesterday I went to Jakarta. Tapi seandainya kalian mengatakan atau yesterday I go to Jakarta, kira-kira lawan bicara Anda ini ngerti tidak maksud Anda? Ngerti. Tersinggung tidak karena Anda menggunakan bahasanya salah? Enggak. Karena poinnya sama. Kemarin saya pergi ke Jakarta. Atau misalnya I will do that more better. Secara gramatikal ini salah gitu kan. Nah, harusnya I will do better. Tapi kalau kita mengatakan I will do more better, apakah ini acceptable? Acceptable, masih bisa diterima gitu kan. Tidak akan membuat konteksnya ini berubah sangat. Jadi intinya pede saja. Selama your partner understands what you are saying and you understand what they are saying. Don't worry about the accent, nggak usah pergi. Kalau misalkan orang Jawa itu kan kelihatan dengan medoknya gitu. Jadi misalkan seperti I went to Jakarta yesterday, itu biasa. Atau orang India yang dengan te-nya itu, I went to di Jakarta, nah, itu biasa. Atau orang Singapura yang selalu dikasih kata-kata di belakangnya, I went to Jakarta. Jadi biasa saja, semuanya sudah bisa. Mereka sangat memaklumi, native speaker memaklumi bahwa you have or we have some limitations. And they understand that English is not our first. Yang kedua, carilah partner. Nah, ini cari partner ini memang gampang-gampang susah. Ya, saya bilang gampang-gampang susah. Sebenarnya banyak di luaran sana itu orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris, tetapi mereka tidak tahu harus mencari kemana, dengan siapa. Sama seperti kita sebenarnya pengen bahasa Inggris, cari partner gitu. Nah, kita mulailah dengan teman-teman dekat. Ajak teman dekat untuk berbicara bahasa Inggris. Every time you meet, try to talk and speak in English. Kirim WA atau komen atau whatever, pakai bahasa Inggris. Cari teman yang semakin banyak. Nanti bikin klub, setelah ada klub nanti kemudian akan banyak orang. Kemudian buat agenda pembelajaran bahasa Inggris, sudah kumpul. Nah, artinya ketika ini terjadi, maka Anda ada semangat untuk belajar bahasa Inggris. Nah, permasalahannya di sini, lingkungan itu mempengaruhi. They do demotivate. Banyak yang terjadi seperti itu. Banyak kasus-kasus ketika kita belajar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, ada temen dateng gitu kan. Oh, langsung diece, cie pakai bahasa Inggris, atau wah sok-sokan nih pakai bahasa Inggris. Nah, sudah, kalau sudah terpengaruh ini fix, besok nggak akan mau belajar bahasa Inggris karena malu nanti dikatain seperti itu oleh teman-temannya. Tapi itu kembali kepada kita mau nggak belajar bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris, no matter what, apapun yang terjadi tetap mau belajar bahasa Inggris. Jadi misalnya begini, kalau kalian mendengarkan apa kata mereka dan itu akhirnya menghentikan niatkan bahasa Inggris, ini nanti malah merugikan. Karena apa? Kalau kalian menguasai bahasa Inggris di atas rata-rata, ingat di luaran sana itu banyak sekali pintu-pintu kesempatan yang bisa dibuka ketika kalian mempunyai kemampuan bahasa Inggris di atas rata-rata. Contohnya saya nih, bahasa Inggris saya itu dulu pas-pasan. Ya, saya mengatakan pas-pasan, tapi saya berusaha untuk menggali istilahnya bahasa Inggris saya dengan sebaik-baiknya, sehingga kesempatan inilah yang akhirnya saya pakai. Dan ketika ini terjadi saya bisa keliling dunia, saya bisa menginjakkan di beberapa benua di dunia. Dan inilah manfaat dari ketika saya
fokus untuk bahasa Inggris. Tidak peduli orang mau bilang apa. Yang ketiga, exposure. Carilah bahan-bahan yang bisa digunakan untuk belajar, untuk menambah wawasan kalian dalam penguasaan bahasa Inggris. Pertama, baca buku. Sekarang banyak, mau online mau offline itu banyak baca buku. Kalau tidak mengerti kosakata, buka kamus tidak masalah, atau Google Translate tidak masalah. Artinya situ sudah belajar, fix satu belajar tentang vocabulary. Yang kedua, nonton berita berbahasa Inggris. Sekarang sudah ada berita itu yang ada subtitlenya itu juga berbahasa Inggris. Jadi itu sudah dua nanti dapatnya. Belajar reading, juga belajar listening. Dah fix dapat. Nah, yang ketiga seperti tadi saya sampaikan, belajar grammar. Nah, ini sedikit demi sedikit belajar grammar. Bisa dari buku, ambil bimbel, atau mungkin nanti subscribe saja di channel ini. Nanti di situ ada beberapa pembelajaran bahasa Inggris. Jadi itu tadi 3 tips bagaimana cara melejitkan kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris verbal. Mungkin di sana di luaran so many tips of how to improve your English skills itu banyak sekali. Tapi mudah-mudahan dengan tips sederhana ini membantu kalian memahami dan menguasai kemampuan bahasa Inggris verbal kalian. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.